Gila, MU semakin menggila guys. Dengan berita transfer terbaru, MU rencananya akan merekrut Matthijs de Ligt. Sebagaimana kita ketahui, Matthijs de Ligt ini sebelumnya ini sempat menjadi incaran Manchester United ketika masih berseragam Ajax Amsterdam. Tapi Matthijs de Ligt lebih memilih untuk bergabung dengan Juventus saat itu ketika usianya 19 tahun dan bandrolnya juga sekitar 80 atau 70 ya. Itu juga salah satu pemain muda yang cukup mahal pada saat itu karena keberhasilannya membawa Ajax Amsterdam menuju semifinal. Tapi karirnya tak semulus yang orang kira. Ketika di Ajax dia di umur 19 tahun sudah menjadi kapten karena jiwa leadershipnya, tapi karena badai cedera yang ia alami sehingga ia seperti kehilangan sentuhannya si Matthijs de Ligt ini. Tapi nggak apa. Asal main dia juga masih menunjukkan performa yang cukup mantap kok, nggak kalah. Maksudnya nggak jauh kali lah hilang drastis sentuhan terbaiknya guys. Tapi yang jelas kalau misalnya dia mengisi lini pertahanan MU pasti akan memberikan dampak yang cukup positif. Sebelum ke MU ini rencana kan mau ke MU. Nah sebelum mau ke MU, Matthijs de Ligt ini kan sebelumnya di Juventus selama 3 tahun, baru dibayar ini kisaran 2 tahun. Jadi 5 tahun dia sudah berkarir di luar Ajax. Di Ajax dia 19 tahun. Berarti saat ini umur dia itu sekitar 24 tahun. Umur 24 tahun itu bukanlah umur yang tua. Apalagi untuk sekelas back ya. Itu masih umur yang cukup muda. Bahkan kita bilang masih muda, sangat muda. Ya, masih ada sekitar 6 atau sampai 8 tahun lagi ia punya masa untuk berkarir kalau misalnya aku bilang. Bahkan ini dia masih belum masuk masa usia prime ya. Masa usia prime itu kan sekitar 26, 27, 28. Ia masih punya kesempatan yang sangat besar. Apalagi ketika nanti ia jadi kalau misalnya pindah ke MU, ia akan diasuh oleh dia akan diasuh oleh pelatihnya dulu, yaitu Erik ten Hag. Erik ten Hag ini kan salah satu pelatih sukses lah di Eropa bisa kita bilang. Meskipun suksesnya besarnya itu di Ajax ya, tapi setidaknya dengan ia pindah ke Manchester United dan berhasil menghasilkan 2 trofi dalam 2 musim, yaitu bukan Community Shield, tapi Piala Carling atau Piala Liga Inggris dan Piala FA, itu cukup menandakan bahwasanya ia salah satu pelatih yang mentereng kita bilang. Kenapa? Karena di Inggris sulit untuk mendapatkan trofi. Bahkan sekelas Arsenal aja itu belum bisa mendapatkan trofi semenjak dipegang Arteta dan semenjak Erik ten Hag ada di MU. Tapi MU sudah berhasil mengumpulkan 2 trofi. Bahkan yang paling mengesankannya adalah ia juara Piala FA ini mengalahkan rival sekota mereka yaitu Manchester City. Sebagaimana kita ketahui, Manchester City ini lagi masa-masa prime-nya banget, lagi masa-masa kerennya, lagi gacor-gacornya. Sulit sekali tim-tim Inggris lain itu dapat mengalahkan Manchester City kecuali satu tim, yaitu Crystal Palace. Gak tahu aku kenapa bisa Crystal Palace ini bisa kali menang lawan City. City payah kali kalau udah lawan Crystal Palace guys. Nah, jadi kan dengan kemenangan MU atas City ini meyakinkan orang-orang bahwasanya MU ini dapat bersaing loh sebenarnya dengan Manchester City. Hanya saja memang karena inkonsisten mereka lah, makanya MU terdampar sehingga tidak masuk ke zona Liga Champions. Terdamparnya MU ini pun punya alasan. Kenapa? Karena sebelumnya MU itu dilanda oleh badai cedera guys. Cedera di MU itu gila, nggak ngotak gitu. Kalau cedera satu-satu orang nggak apa-apa. Ini cederanya itu jamaatan gitu, jamaah secara rame-rame gitu. Ya pening lah si Ole Gunnar Solskjaer. Ya pening lah Erik ten Hag gimana mengatasi masalahnya kan. Makanya muncul lah pemain-pemain akademi. Terakhir muncul lah si Mainu tuh kan, Kobbie Mainu. Nah, tapi ada juga untungnya kita itu dilanda badai cedera sehingga Erik ten Hag memunculkan seorang superstar baru, anak muda, masih belasan tahun dan sekarang sudah dipakai di timnas Inggris. Dengan ketenangan dengan ketenangan ia memainkan bola, namanya Mainu. Nah, Mainu ini pun juga jadi idola baru di Manchester United ya. Siapa sih yang nggak pengen lihat Mainu main lagi? Karena saking tenangnya ia membawa bola. Bahkan sekelas Roy Keane aja dia sampai mengakui bahwasanya Mainu ini
satu level di atas diri dia. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia bilang gini, melihat cara Mainu bermain, aku merasa aku mesti membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bisa seumuran dia untuk bermain, kata dia. Jadi, dalam artian di umur yang sama, misalnya sama-sama 19 tahun nih Mainu sama si Roy Keane. Kayak Roy Keane butuh 10 tahun lagi, berarti umur 29 tahun baru bisa main selevel kayak si Mainu ini. Ketenangannya, cara kontrol bolanya, visi bermainnya, seperti itu. Nah, ini efek daripada badai cedera. Muncul pemain-pemain akademi. Nah, oh iya, jauh kali kita mikir. Paling kita bahas delay tadi. Nah, itulah kita berbicara Erik ten Hag dan berbicara dengan Matthijs de Ligt. Nah, kebetulan si de Ligt ini juga punya tandem yang cukup cocok ya dengan dirinya. Siapa lagi kalau bukan our matador namanya Martinez. Nah, Martinez ini kan salah satu pemain yang sangat disayangkan. Sangat disayang, bukan sangat disayangkan, sangat disayang oleh Erik ten Hag. Bagaimana kita lihat kalau misalnya selebrasi Erik ten Hag dengan Martinez itu ada jogetan ala mereka, tambah lagi sama King Gasing ikut joget ya kan. Baik itu di Ajax maupun di MU ketika menang Piala Inggris dan Piala FA kemarin itu kan, bahkan Martinez itu mendorong Erik ten Hag saking dia itu merasa dekatnya dengan ten Hag. Nah, kalau de Ligt itu masuk ke MU, wah ini kita mendapatkan dua back yang tangguh pada masa Ajax dahulu, guys. Kita punya Martinez dan paham dengan metode permainan Erik ten Hag, dan kita punya Matthijs de Ligt yang cocok menggantikan Rafael Varane yang katanya di musim ini sudah cabut, tidak diperpanjang kontraknya di musim ini, sehingga Matthijs de Ligt sosok yang cocok untuk bergabung ke Manchester United, guys. Ditambah lagi ketika sudah duet Martinez dengan Matthijs de Ligt, ini suatu pasangan yang cocok untuk mengawal lini pertahanan MU. Tapi ada kekurangan daripada pasangan ini jika betul-betul Matthijs de Ligt bergabung dengan MU. Kita tahu Matthijs de Ligt ini punya riwayat cedera yang panjang seperti Martinez juga. Martinez ini kalau udah fit itu gacor, guys. Gacor kali. Bahkan kalau misalnya dia duet dengan Rafael Varane. Varane ini juga kan termasuk kaki kaca juga ini kan selama di MU. Kalau di Madrid enggak. Selama di MU, Rafael Varane dan si Martinez ini, mereka berdua ini sama-sama kaki kaca. Sehingga jika sudah kena cedera, selesai pertahanan MU yang hanya dihuni oleh Maguire dan Lindelof. Nah, begitu juga yang kita takutkan dengan masuknya si Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt ini kan punya riwayat juga ia sebagai pemain dengan kaki kaca yang alias rentan cedera. Nah, jika ia bergabung dengan MU, dengan Martinez, duet, tiba-tiba nanti hal yang tidak diinginkan terjadi, Matthijs de Ligt cedera, baru Martinez cedera, selesai pertahanan MU. Berarti akan kembali terulang dengan musim sebelumnya, yang mana Erik ten Hag sangat kehilangan sosok defender yang tangguh di lini pertahanannya. Nah, maka dari itu bisa dipikir-pikir lagi jika ada opsi yang lain. Back yang tangguh dengan harga murah, bisa bergabung dengan MU. Dilansir, transfer daripada Matthijs de Ligt ini sekitar 40 juta, guys. Sebenarnya Bayer itu bandrol dengan harga 50. Terus kayaknya Matthijs de Ligt ini juga dari segi gaji saking pengen pindah ke MU, ia itu rela untuk mengurangi gajinya, guys. Makanya ini mungkin suatu apresiasi juga kita berikan kepada pemain yang mana rela gajinya turun asal bisa berseragam MU. Nah, ini yang sudah lama hilang di tubuh MU, guys. Ingat dulu kita MU itu mereka datang ke MU bukan karena gaji, tapi karena nama besar dan prestasi MU itu sendiri, guys. Tapi sekarang sudah sangat berbeda. Banyak orang yang mau datang ke MU bukan lagi karena nama besar dan sejarah serta prestasi MU, tapi karena memang gaji yang mentereng yang didapatkan oleh pemain MU tersebut, guys. Nah, ini juga suatu kesalahan yang dilakukan oleh manajemen MU terdahulu dan sekarang sedang akan diperbaiki dan akan direvisi oleh Ineos, ya, Sir Jim Ratcliffe, lupa namanya. Pokoknya pemilik MU yang baru, dia itu bukan pemilik sepenuhnya, berapa persen ya, tapi masih tetap Glazer lah pemilik utamanya. Nah, itu guys kalau menurut aku. Jadi
Sejauh ini masih kita support aja kalau misalnya Matthijs de Ligt ini bergabung ke MU, karena semakin memperdalam kedalaman squad kita semakin terjaga gitu guys. Jadi kalau misalnya ada yang cedera, ada yang muncul. Jadi kalau misalnya banyak yang cedera, masih ada kita backup pemain-pemain yang lain guys. Oke, mungkin itu aja. Gimana komen kalian guys terhadap Matthijs de Ligt ini? Cocok nggak kalian rasa dia masuk ke MU? Thank you.